Kriteria halal, haram, dan syubhat serta meninggalkan syubhat. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir, terdapat 3 kategori hukum dalam Islam: halal, haram, dan syubhat. Sesuatu yang halal sudah jelas kehalalannya, begitu juga yang haram sudah jelas keharamannya. Sedangkan yang tidak jelas halal dan haramnya adalah syubhat. Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama. Setiap muslim dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharaman suatu hal sebelum melakukan, menggunakan, atau mengkonsumsinya. Jika halal, ia boleh melakukannya, namun jika jelas keharamannya harus dijauhkan. Dalam Islam, halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat dosa atau siksa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas, di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Mengkonsumsi makanan haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan terkait dengan produk halal dan produk haram. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan hal lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapat siksa atau dosa. Dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan hal lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapat dosa dari siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menetapkan apakah sesuatu produk itu halal atau haram, perlu diperhatikan sekurang-kurangnya unsur bahan, baik bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong dan proses produksinya. Jika semua unsurnya halal dan dalam proses produksinya tidak menggunakan media yang haram, najis atau terkena najis yang tidak disucikan, maka produk tersebut dapat ditetapkan kehalalannya. Pentingnya produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal. Produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal memiliki pentingan yang besar dalam Islam. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengembangkan sumber daya alam secara efisien. Bahkan jika tidak mampu melakukannya, dianjurkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal merupakan bagian dari tuntutan agama Islam. Dalam Islam, produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang memiliki standar hidup yang manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal juga dapat menjadi sarana untuk membantu kaum lemah melalui pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Contoh konkret tentang pentingnya produksi dan kerjasama dalam usaha yang halal adalah dalam industri makanan halal. Dalam industri ini, produksi makanan yang halal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang mengikuti aturan makanan yang diizinkan dalam agama Islam. Produksi makanan halal melibatkan proses yang memastikan bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan pengelolaan makanan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini melibatkan pemilihan bahan baku yang halal, penggunaan bahan tambahan yang halal, dan pemastian bahwa makanan tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Faktor-faktor dalam produksi sumber daya alam dan pekerja. 1. Sumber daya alam. Faktor produksi sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contoh yang termasuk faktor produksi sumber daya alam antara lain tanah, air, udara, sinar matahari, dan barang tambang. Dengan demikian, pasar faktor produksi sumber daya alam sebenarnya berkaitan dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam, terutama tanah, dari pelaku ekonomi untuk keperluan produksi atau investasi. 2. Sumber daya manusia. Faktor tenaga kerja dalam aktivitas produksi merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik berupa kerja pikiran maupun berupa kerja jasmani atau kerja pikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Afzalur Rahman, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Faktor-faktor produksi.
Produksi, modal dan pengorganisasian. 1. Modal. Modal dalam literatur fikih disebut ras al-mal yang menunjuk pada pengertian uang dan barang. Modal tersebut bisa berupa barang, misal mesin, alat produksi, peralatan, gedung, transportasi, fasilitas kantor, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. Uang juga merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan produksi. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Bisnis alternatif tersebut juga diatur dalam Al-Quran dan hadis. Komplikasi hukum ekonomi syariah serta didukung oleh fatwa-fatwa DSN tentang produk-produk perbankan syariah. 2. Pengorganisasian atau manajemen. Organisasi atau manajemen adalah untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Peranan organisasi dalam Islam sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan produksi. Organisasi atau manajemen merupakan proses perencanaan dan mengarahkan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Organisasi atau manajemen yang baik akan menghasilkan produksi yang baik. Produksi yang baik akan menciptakan kemaslahatan bagi perkembangan perekonomian umat.